Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nadila Alaidrus, nomor UKG 20220015500, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ekonomi LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi, dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita akan baca doa dulu biar semua ilmu akan masuk itu bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa menurut kepercayaan saya sendiri, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik. Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ya. Abdul Fatah Wartabone, Hadir. Alfi Akbar Hidayat, Hadir. Alisa Mokodompit, Hadir. Ashifa Kemala Latif, Hadir. Muhammad Alfian Rahman, Hadir. Putri Naila Arkarna, Hadir. Suci Fitriani Patingki, Hadir. Syafana Putri Kaluku, Hadir. Arja Mokodenseho, Hadir. Zikra, Hadir. Diva Hinur, Hadir. Fitria, Hadir. Mawar, Hadir. Rizky, Hadir. Gifan Alfa. Hadir. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Adik-adik tahu apa itu ekonomi? Di dalam lingkup keseharian saja. Pasar. Ya, benar yang lain? Warung. Semua tempat belanja, Kang, yang adik-adik tahu. Ibu akan membagikan lampiran asesmen dulu ya. Mohon bantuan over ke belakang. Lagi? Ada lagi? Belum dapat. Oh iya. Ouch. Ada kesulitan dalam mengisi asesmen itu? Jangan malu bertanya sesat di jalan. Ketua kelas silakan dikumpul.
Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan sedikit mengoreksi tentang pendapat adik-adik tadi tentang ekonomi. Nggak ada yang salah, semuanya betul. Tapi contoh ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya adik-adik dalam mengelola uang jajan. Misalnya uang jajan adik-adik 10.000. Bagaimana adik-adik itu mengatur uang jajan 10.000 itu dari pagi hingga pulang, mencukupi kebutuhan adik-adik. Itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dalam contoh hari-hari. Sampai sini sedikit ada gambaran tentang ilmu ekonomi? Sudah. Tujuan dari pembelajaran ilmu ekonomi adalah peserta didik memahami hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pembelajaran memahami konsep ilmu ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan secara rasional, memahami skala prioritas dan literasi keuangan sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke, Ibu mau lanjut. Ini kan siang, jadi biasa mulai mengantuk. Supaya Anda mau terlalu mengantuk, orang mau ice breaking dulu. Boleh mau berdiri? Cung cung.
Bagaimana perasaan adik-adik setelah ice breaking? Semangat? Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan tadi Ibu sok kasih contoh apa itu ekonomi. Kalau sekarang Ibu mau tanya apa itu definisi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah panjang-panjang, sedikit-sedikit saja. Yang penting ada tas sentil sedikit di otak-otak Pak Ade, itu apa itu ekonomi. Ya, ketua kelas. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas ekonomi. Bukan hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, beri tepuk tangan. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, ekonomi itu mengatur kehidupan kita mulai dari keuangan maupun keinginan kita untuk berbelanja. Ilmu ekonomi hadir untuk kita dapat memanage kehidupan dalam hal berbelanja maupun yang lainnya. Untuk memperdalam ilmu ekonomi, kita akan melihat sedikit tayangan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi bukan hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam sebagai aspek kehidupan. Apa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi solusi yang inovatif dengan bantuan ilmu ekonomi. Hai, perkenalkan, ini ayahku. Dia bekerja pada semua kantor di ibu kota. Kalau ini ibuku. Dia ibu rumah tangga. Setiap hari ayah dan ibuku selalu memenuhi Perhatikan sama materi berikut ya. keluarga. Hasil dari ayah bekerja dapat ibu gunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti membayar listrik, membeli gas, belanja kebutuhan bulanan, membeli bahan makan, dan lain-lain. Kegiatan yang ayah dan ibu lakukan merupakan cara mengatur kehidupan ekonomi. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi itu? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti aturan, peraturan, dan hukum. Ya, sampai sini so ada yang lebih paham lagi dengan apa itu ilmu ekonomi? Ini Ibu mau bagi kelompok. Sebelum Ibu mau bagi kelompok, Ibu mau bagi modul ajar dari konsep dasar ilmu ekonomi. Bu minta tolong over ke belakang. Oke, terima kasih. Nah, tulen tuh. Jadi ada yang harus dicatat. Sudah kelompok
Sudah. Bagi kelompoknya berhubung DP posisi so begini, adik-adik posisi duduk so begini. Jadi ibu akan bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada yang kelupaan? Oh ini dia. Sini satu lagi. Ya, ini lembaran LKPD yang nanti dijawab masing-masing, namun kerjasama. Nah, ini modul ajar, jadi berpatokan dengan di sini. Bisa lihat di sini, kalau memang masih kurang, bisa lihat handphone. Semua sok kebagian? Jadi untuk adik-adik semua sudah dapat lembaran LKPD masing-masing kan? Ini dikerjakan berkelompok, namun jawabannya diisi di LKPD masing-masing. Modul ajar yang ibu bagi adalah patokannya, namun jika memang di dalam modul ajar ini ada yang kurang, bisa adik-adik cari di handphone masing-masing. Nomor 1 ini gampang sekali, karena bersama temanmu cobalah mengingat kembali tindakan ekonomi yang dilakukan selama seminggu. Misalnya membayar tagihan listrik, atau berbelanja di Indomaret. Iya, yang termasuk ekonomi. Bisa lihat di handphone. Oh, untuk nomor 1 ini kayaknya dia kan mengingat kembali kegiatan adik-adik selama 10 hari. Iya, yang adik-adik pernah backing. Iya. Top up dana. Itu juga masuk. Berdebat boleh, tapi jangan sampai berkelahi. Nah, itu juga masuk. Biasa kalau perempuan belanja di pasar, batawar. Oh, ini selisih 1.000. Oh, di situ lebih mahal sedikit. Ini lebih murah 1.000. Pasti begitu. Ya, menabung juga bisa masuk. Ya. Cuman terlalu besar-besar itu tulisan. Ya, kecil-kecil kasih rapat-rapat ke atas. Tapi sudah, ini kan sudah terlanjur, ada tulis, enggak apa-apa. Tinggal kasih terus. Ini pasti DP kebanyakan top up dana di Indomaret. Toh, nomor 1 apa? Bersama temanmu cobalah mengingat kembali tindakan ekonomi yang dilakukan selama seminggu terakhir. Jadi misalnya top up dana, anu listrik. Nomor 2, toh, analisis analisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Kamu dapat menganalisis. Nah, ini dia berkaitan dengan soal nomor 1. Kan soal nomor 1 dia bilang tulislah tindakan ekonomi yang dilakukan selama 1 minggu ke belakang. Jadi nomor 2 ini dia bilang yang mendorong tindakan adik-adik untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu misalnya kan di sini nomor 1 apa? Membeli bahan makanan. Yang mendorong adik-adik membeli bahan makanan itu karena apa? Mau makan. Ya, begitu. Oke. Begitu.
Sudah semengerti kalau ini? Sama lagi. Oh iya. Ya, memberi bahan makanan, apa ini? Membandingkan harga. Iya. Nah, ini sama ini membandingkan harga, yang mendorong adik untuk membandingkan harga agar uang yang dibawa itu mencukupi toh dengan apa yang adik mau beli. Nah, begitu. Nah, ini dia bilang analisis. Jadi dia tanya di sini ekonomi dalam tindakan ekonomi yang kamu lakukan. Nah, jadi kan adik-adik menerapkan prinsip ekonomi toh dengan adik-adik berbelanja itu kan adik-adik menerapkan ini prinsip ekonomi. Jadi dia tanya di sini sudah menerapkan atau belum? Berarti jawabannya iya. Menit. Iya. Langsung tulis. Iya. Terus saya dulu di meja sini. Jangan lupa nama. Biar sejawab betul, kalau tidak ada nama, ibu mau kasih nilai bagaimana? Oke, selanjutnya ibu mau perwakilan satu kelompok mempresentasikan apa yang telah diisi di LKPD, di lembaran LKPD. Kelompok mana yang siap? Oh, kelompok 4. Oke, kelompok 4 siap? Siap. Kelompok yang lain perhatikan. Perhatikan karena nanti kelompok yang lain menanggapi kurang atau masukan boleh untuk kelompok 4 yang mempresentasikan nanti. Kurangnya, masukan atau saran. Iya. Nomor 1. Bersama temanmu, cobalah mengingat kembali tindakan ekonomi yang dilakukan selama seminggu terakhir. Tuliskan kegiatan ekonomi yang kamu lakukan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah, minimal 10 kegiatan. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Nomor 1, membeli makanan di warung dekat rumah. Nomor 2, membantu ibu berjualan di pasar. Nomor 3, menjual barang bekas di garasi rumah. Nomor 4, membayar tagihan listrik atau air. Nomor 5, menabung uang jajan di celengan. Lingkungan sekolah. Yang pertama, membeli makanan di kantin sekolah. Kedua, membeli alat tulis di koperasi sekolah. Nomor 3, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berbayar. Nomor 4, membayar uang kas kelas. Nomor 5, menabung uang saku di bank sekolah. Ya. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain ada tanggapan atau masukan, saran untuk kelompok 4? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi yang soal pertama, di sini adik-adik di flashback kembali mengingat 1 minggu kemarin atau 1 minggu yang lalu kegiatan ekonomi apa yang adik-adik lakukan dalam keseharian. Terus yang kedua, dia menyuruh menganalisis faktor adik-adik dalam menganalisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Jadi tindakan ekonomi yang adik-adik lakukan
7 hari yang kemarin, dia suruh tindak lanjuti. Kenapa adik-adik membeli itu, untuk apa, apakah itu kebutuhan pokok atau hanya kebutuhan yang tidak mendesak. Jadi ibu akan menjelaskan kembali kesimpulan yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Jadi orang masyarakat itu mempunyai kebutuhan yang tidak pernah terbatas. Ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang suka beli ini, ada yang suka beli itu. Jadi tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. LKPD yang ibu bagikan coba. Nah. Lihat halaman 3. Coba lihat. Ada halaman 3? Nah, yang tadi pas ada yang bertanya tadi, Ibu, ini halaman 3 ini mau bikin apa? Ini nanti adik-adik mau isi. Ada berapa nomor? 5 nomor. Oke, ketua kelas kumpulkan. Ya, Ibu tanya dalam pembelajaran ini apa yang menarik di dalam pembelajaran ilmu ekonomi ini? Jadi tahu ilmu ekonomi. Menyenangkan. Apakah menyenangkan? Ya. Oke. Ibu akan kasih tugas di rumah, tugas rumah. Tolong tulis di buku tugas masing-masing. Tuliskan 3 prinsip ilmu ekonomi dalam keseharian. Tuliskan 3 prinsip ilmu ekonomi dalam lingkungan keluarga. Tuliskan 3 prinsip ekonomi dalam lingkungan keluarga. Sudah. Berikut, Ibu mau ada umpan balik dari adik-adik. Di depan pintu itu, berikan tanda silang. Itu yang ada di depan pintu. Kelompok 3, ini langsung. Baru terus, Ica. Pertemuan kedua, kita akan membahas skala prioritas dan literasi keuangan. Jadi pertemuan 2, kita akan belajar tentang skala prioritas dan literasi keuangan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan perhatiannya dan juga konsentrasinya. Silakan pulang. Dengan teratur ya, dengan teratur. Ketua kelas, pimpin salam. Sebelum kita pulang, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hari ini.